Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik, setelah selesai berdoa, silakan kalian mengisi presensi pada kolom komentar dengan cara menuliskan nama, nomor absen, dan kemudian keterangan hadir. Sudah? Baik, selanjutnya jangan lupa siapkan buku tulis, alat tulis, dan botol plastik bekas seperti yang sudah diminta pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, coba perhatikan video di samping ibu. Ya, meski fasilitas meja, bangku terlihat cukup lengkap, namun kelas sangat berantakan. Bisa dilihat banyak sekali barang-barang di lantai, kotor, dan juga banyak pakaian yang bertebaran di halaman tempat mereka belajar. Menurut kalian, bagaimana kondisi pada video tersebut? Kira-kira, apakah lingkungan yang seperti itu nyaman untuk kita tinggali? Coba kalian pikirkan jawabannya sejenak. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi jika sampah di sekolah tidak dibersihkan selama 1 minggu? Kemudian, mengapa sampah plastik menjadi masalah bagi lingkungan? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mencari jawaban dan solusi dari pertanyaan-pertanyaan tadi melalui sebuah proyek sederhana, yaitu pembuatan ekobrik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok bacaan, menganalisis dampak sampah plastik, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menulis teks eksposisi, dan membuat produk ekobrik. Selanjutnya, perhatikan teks tentang pengelolaan sampah yang ibu tampilkan. Sebelum membaca, ibu akan menjelaskan teknik skimming. Jadi, skimming adalah teknik membaca cepat untuk memperoleh gambaran umum isi bacaan dengan memperhatikan judul, kalimat utama, dan kata-kata penting tanpa membaca seluruh isi teks secara rinci. Jadi sekarang tugas kalian adalah membaca teks tentang pengelolaan sampah tadi menggunakan teknik skimming tersebut. Selanjutnya, mari kita mencari ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari pembahasan suatu paragraf. Biasanya, ide pokok terletak pada awal paragraf maupun akhir paragraf. Nah, tugas kalian adalah mencari ide pokok dari bacaan teks pengelolaan sampah tadi. Kalian dapat mengerjakannya pada LKPD yang telah ibu sediakan. Jadi anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, kira-kira apa penyebab kerusakan lingkungan? Betul, salah satunya adalah sampah plastik yang dibuang sembarangan. Lalu, apa dampaknya? Sampah dapat mencemari tanah dan air, menyebabkan banjir, mengganggu kesehatan manusia, dan membahayakan makhluk hidup. Sebagai seorang muslim, kita juga memiliki kewajiban menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan penyebab kerusakan. Baik, sekarang kalian sudah mengetahui pentingnya pengelolaan sampah dan dampak yang ditimbulkan apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Sekarang, kita akan membuat solusi sederhana untuk mengelola sampah, yaitu dengan proyek ekobrik. Kita masuk ke dalam tahap perencanaan proyek. Jadi, ekobrik dibuat dengan memasukkan sampah plastik yang bersih dan kering ke dalam sebuah botol plastik. Kemudian, sampah-sampah tersebut dipadatkan hingga botol menjadi keras. Jadi, bagi kalian, tolong siapkan botol plastik, sampah plastik bersih,
tongkat pemadat, dan bahan hiasan. Setelah semuanya sudah tersedia, buatlah rancangan sederhana ekobrik yang akan kalian hasilkan. Sebelum itu, perhatikan contoh ekobrik berikut ini. Langkah-langkah berikut. 1. Cuci bersih botol dan sampah plastik, kemudian keringkan. 2. Kemudian masukkan sampah plastik ke dalam botol. Jika ada yang sampah berukuran besar, kamu dapat memotongnya menjadi lebih kecil menggunakan gunting. Gunakan tongkat kayu atau benda tumpul lainnya untuk memadatkan sampah plastik. Ekobrik yang baik dan padat tidak akan kempes atau mengeluarkan bunyi ketika ditekan. Setelah botol plastik penuh, tutup botol dengan rapat. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyusun jadwal pekerjaan proyek agar seluruh kegiatan dapat selesai pada pembelajaran hari ini. Silakan perhatikan alokasi waktu yang Ibu tampilkan di layar ini. Jadi, pada tahap pertama, kita akan melakukan observasi dan mencatat data sampah plastik yang ada di sekitar. Selanjutnya, kita akan menyajikan data tersebut ke dalam tabel frekuensi dan diagram batang. Selanjutnya, kalian dapat mulai membuat ekobrik sesuai rancangan yang sudah dibuat. Tahap terakhir, kalian akan membuat laporan berbentuk teks eksposisi, lalu mempresentasikan teks tersebut. Apakah bisa dipahami? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan. Coba kalian lihat dan amati lingkungan sekitar. Apakah di sekitar kalian banyak sampah plastik? Setelah kita melakukan pengamatan, tentu kita memperoleh berbagai data tentang jenis sampah plastik yang ditemukan. Agar data tersebut lebih mudah dibaca, kita perlu menyusunnya ke dalam tabel frekuensi. Jadi, tabel frekuensi adalah tabel yang menunjukkan banyaknya atau jumlah kemunculan suatu data. Agar kalian lebih paham, coba perhatikan contoh di samping Ibu. Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah dari bungkus plastik makanan merupakan sampah yang paling banyak ditemui. Sekarang, silakan kalian mencatat hasil pengamatan masing-masing ke dalam tabel frekuensi seperti contoh tadi. Baik, untuk selanjutnya, data pada tabel dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah penyajian data menggunakan batang-batang berbentuk persegi panjang sehingga memudahkan kita dalam membandingkan jumlah setiap data. Perhatikan diagram batang berikut ini. Jadi, semakin tinggi batangnya berarti jumlah sampah yang ditemukan semakin banyak. Pada contoh ini terlihat bahwa bungkus makanan memiliki jumlah paling banyak dibandingkan jenis sampah lain. Sekarang, tugas kalian, ubahlah tabel frekuensi yang telah kalian buat menjadi bentuk diagram batang. Nah, setelah mengetahui jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan, menurut kalian, apakah sampah tersebut sebaiknya dibuang begitu saja? Tentu tidak. Sampah plastik tersebut masih dapat dimanfaatkan menjadi produk yang berguna. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya kita akan mengolah sampah plastik tersebut menjadi ekobrik. Sekarang kalian dapat mulai membuat ekobrik seperti langkah-langkah yang sudah dicontohkan tadi. Apabila kalian mengalami kesulitan, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar. Bagaimana anak-anak? Apakah hasil ekobrik kalian sudah selesai? Apakah botol sudah terisi penuh dan plastik sudah dipadatkan dengan baik? Jika sudah, sebagai tindak lanjut, kita akan menyajikan hasil proyek dalam bentuk teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menjelaskan suatu informasi berdasarkan fakta. Strukturnya terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Silakan tuliskan teks eksposisi sederhana berdasarkan hasil pengamatan dan proyek ekobrik yang telah kalian lakukan.
Setelah selesai, kalian dapat mengunggah foto ekobrik, diagram batang, dan teks eksposisi pada Google Classroom. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita refleksi bersama. Menurut kalian, pengalaman apa yang paling berkesan selama membuat ekobrik? Kemudian, kesulitan apa saja yang kalian alami? Dan setelah pembelajaran ini, kebiasaan apa yang akan kalian ubah untuk menjaga lingkungan? Silakan tulis jawabannya pada kolom komentar. Hari ini kita telah belajar bahwa sampah plastik yang selama ini dianggap tidak berguna ternyata dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat melalui ekobrik. Selain belajar bahasa Indonesia, IPAS, dan matematika, kita juga belajar bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Semoga setelah pembelajaran ini, kita semakin peduli terhadap lingkungan dan mulai membiasakan diri mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas semangat belajar kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.